Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita mau coba menyelami satu konsep yang menarik banget nih dalam tradisi Islam. Namanya mukasyafah. Betul. Mungkin Anda pernah dengar ya soal kemampuan, katanya sih bisa lihat hal gaib atau tahu rahasia tersembunyi. Nah, itu inti mukasyafah yang sering dikaitkan sama para wali. Iya, mukasyafah itu dari kata kasyafa, artinya menyingkap ya. Oh, menyingkap. Jadi, terbukanya tabir gitu antara hamba sama rahasia ilahi. Tapi ini bukan sekedar intuisi loh ya. Bukan ya? Bukan. Ini lebih ke pengetahuan langsung dari hati. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu semacam cahaya yang Allah limpahkan ke hati gitu. Wah, dalam ya. Iya, tapi ya itu tadi, ini bukan hal gampang. Ada syaratnya dan ketat banget. Oh ya, apa aja itu syaratnya? Ya, harus punya sifat wara. Itu hati-hati banget sama yang syubhat. Terus zuhud, lepas dari duniawi. Ada lagi tawakal, ridho. Nah, juga ilmu lahir dan batin plus hati yang bersih. Itu pondasinya. Oke. Jadi ini bukan kemampuan yang simsalabim langsung jadi gitu ya. Ada proses spiritualnya yang wah, panjang dan berat kayaknya. Betul sekali. Nggak instan. Terus, apa pengalamannya selalu sama? Atau ada jenis-jenisnya gitu? Nah, ini menarik. Para ulama tasawuf itu membedakan. Ada yang namanya kasyaf hak. Kasyaf hak. Iya, yang sejati, murni dari Allah. Nggak ada campur tangan dengan jin atau makhluk lain. Terus ada lawannya, kasyaf batil. Batil berarti palsu ya? Bisa jadi palsu, bisa melibatkan jin, atau malah dari hawa nafsu kita sendiri. Bahkan ada yang bilang indikatornya bisa dari warna cahaya kalau pengalamannya visual. Oh, contohnya? Misalnya nih, warna merah. Itu sering dikaitkan sama kasyaf yang batil atau dari level setan. Tapi yang paling penting nih, Apa tuh? tolok ukurnya itu harus syariat Islam. Apapun bisikan atau pengalaman batin itu ya harus diuji. Sesuai nggak sama Al-Quran dan Sunnah. Oke. Kalau bertentangan, ya udah pasti itu bukan mukasyafah yang beneran. Gitu. Nah, ini dia nih kuncinya ya. Harus selalu balik ke syariat. Ini penting banget buat bedain mana yang asli, mana yang cuma ilusi, atau mungkin malah yang lebih bahaya. Istidraj. Nah, itu dia. Istidraj, bisa dijelasin dikit nggak? Apa sih istidraj itu? Oke, istidraj itu gimana ya bilangnya semacam jebakan kenikmatan gitu. Jebakan. Iya, jadi Allah kasih aja nikmat, bisa harta, bisa kemampuan aneh-aneh gitu, ke orang yang sebenarnya lagi maksiat. Loh, kok dikasih? Tujuannya biar dia makin lalai, merasa hebat, merasa, oh saya ini spesial, padahal sebenarnya lagi ditarik pelan-pelan ke kehancuran. Waduh. Nah, pengalaman spiritual yang kelihatannya hebat, termasuk yang diklaim mukasyafah itu, bisa jadi istidraj kalau hasilnya malah bikin sesat. Maksudnya? Ya bikin sombong atau mendorong ke hal yang aneh-aneh yang nggak sesuai ajaran agama. Kalau mukasyafah yang asli justru bikin orangnya makin rendah hati, tawadu. Oh gitu. Iya, malah cenderung nyembunyiin, nggak cari panggung atau popularitas pakai begituan. Oke, paham. Nah, ini nyambung banget nih sama kasus yang jadi fokus kita ya. Polemik soal makam KRT Sumodiningrat. Betul. Ada klaim, katanya sih berdasarkan mukasyafah dari Habib Lutfi, yang bilang makam beliau itu sebenarnya Habib Hasan bin Toha di Semarang, bukan yang di Bantul itu. Gimana tuh? Nah, ini dia kasusnya. Klaim ini kan basisnya penerawangan ya. Iya. Dan ini ditentang keras loh sama keturunan asli KRT Semudiningrat, juga sama sejarawan. Oh, ada penolakan ya? Keras. Karena mereka pegang bukti sejarah, ada manuskrip kuno kayak Babat Mangkudiningrat, Babat Ngingreng, itu primer loh, ditulis gak lama setelah kejadiannya. Isinya apa tuh, Babat? Isinya jelas banget nyebut KRT Semudiningrat itu gugur pas Gegerspehi, perang lawan Inggris tahun 1812. Oh, yang di Jogja itu ya? Iya, dan dimakaminnya ya di jejaran Bantul, makam keluarganya. Jadi ini benturan banget kan? Antara apa dan apa? Antara klaim spiritual yang subjektif, mukasyafah itu, sama data sejarah yang empiris yang bisa dicek. Ilmu sejarah kan butuh bukti, ya kan? Dokumen, artefak, bukan terawangan. Iya. Nah, fenomena kayak gini, pakai klaim mukasyafah buat mengklaim tokoh atau makam lama jadi bagian dari satu klan tertentu, kayak Ba'alawi di kasus ini, ada istilahnya nggak sih?
Ada yang menyebutnya dalam diskusi-diskusi ya sebagai Ba'alawization. Ba'alawization. Iya, semacam upaya mengidentifikasi atau mengklaim tokoh atau situs sejarah itu bagian dari jaringan Habaib Ba'alawi. Kadang, ya itu tadi, pakai mukasyafah sebagai dasarnya. Kasus Sumodiningrat ini jadi contohnya. Problematis ya jadinya. Jelas, soalnya bisa mengaburkan sejarah yang udah ada buktinya, belum lagi ya bisa menyakiti perasaan keturunan aslinya yang punya catatan jelas. Betul juga. Padahal kan Islam sendiri punya metode jelas buat netapin nasab. Ada al-firash, al-iqrar, al-bayinah. Itu beda ranahnya sama mukasyafah yang personal dan susah diverifikasi bareng-bareng. Oke. Jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini apa nih? Mukasyafah itu ada ya, diakui dalam tasawuf. Tapi ada syarat dan etikanya yang super ketat. Dan yang penting ada batasnya. batasnya apa? Nggak bisa dipakai buat ngentuin fakta sejarah atau nasab. Ranah itu butuh bukti objektif yang bisa diuji. Kasus makam tadi tuh contoh jelas risikonya kalau batas ini dilanggar. Jadi mesti kritis ya. Penting banget. Kita mesti bijak misahin mana pengalaman batin personal, mana klaim fakta sejarah publik. Hormati yang spiritual, tapi jangan abaikan metode ilmiah dan bukti empiris buat ungkap masa lalu. Beda tempatnya, beda caranya. Sip. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Di era informasi kayak sekarang ini ya, gimana sih sebaiknya kita nimbang klaim kebenaran? Satu sisi dari pengalaman batin yang dalam banget, sisi lain ada tuntutan bukti yang bisa diverifikasi rame-rame. Tantangan ya. Iya kan? Nyari keseimbangannya itu PR kita bersama kayaknya dalam memahami dunia ini. Yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Oke deh, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.